Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang akuisisi dan validasi pengetahuan, yaitu knowledge. Di kelompok satu itu ada Muhammad Raihan Fitriansyah dan saya sendiri Wahid Saputra. Eh, Introduction, apa itu pengetahuan knowledge? Yaitu informasi yang diperoleh dari kumpulan data, lalu kumpulan data dapat diambil polanya. Pola dari kumpulan data adalah salah satu bentuk pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh akan mempresentasikan keadaan yang telah terjadi atau akan terjadi di masa depan. Lalu selanjutnya di sini ada rekayasa pengetahuan. Bisa dilihat di sini ada bagan knowledge base. Dari bagan tersebut menjelaskan proses pengembangan dan pengolahan sistem AI mulai dari akuisisi, representasi, validasi, inferensi, penjelasan, hingga pengelolaan knowledge. Sumber knowledge base. Bisa dilihat di sini juga terdapat bagan knowledge base yang menjadi satu dan terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama terdokumentasi dan tidak terdokumentasi. Sumber yang tidak terdokumentasi kali dijumpai tapi sulit terdokumentasikan karena berada dalam pikiran manusia. Lalu di sini ada klasifikasi pengetahuan berdasarkan teknik pemecahan masalah. Klasifikasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah compiled knowledge, yaitu pendalaman pakar terhadap suatu domain, masalah yang biasanya diperoleh dari buku, catatan, dan standar prosedur. Yang kedua adalah quantitative knowledge, pengetahuan yang berasal dari teknik dalam teori, matematika, atau metode numerik. Lalu yang terakhir adalah, atau yang ketiga, yaitu qualitative knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari aturan, praktis, teori perkiraan, dan model sebab akibat. Pengetahuan kualitatif ada dua jenis. Yang pertama adalah pengetahuan prosedural, yaitu bagaimana cara menyelesaikan sesuatu. Contohnya adalah cara membuat kue. Lalu yang kedua adalah pengetahuan deklaratif, yaitu berhubungan dengan atribut dari suatu benda atau domain masalah. Contohnya adalah buah jeruk berbentuk bulat dan berwarna oranye. Lalu selanjutnya di sini adalah kategori pengetahuan. Di sini terdapat tiga bagan. Yang pertama adalah procedural versus declarative knowledge. Declarative knowledge adalah pengetahuan dari fakta. Lalu procedural knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana terjadinya sesuatu. Lalu bagan yang ketiga adalah tacit versus explicit knowledge. Tacit yaitu adalah tidak mudah diartikulasikan. Lalu eksplisit adalah mudah diartikulasikan. Lalu bagian yang ketiga adalah general versus specific knowledge. General knowledge adalah pengetahuan luas yang berlaku di banyak bidang. Lalu specific knowledge, pengetahuan mendalam yang hanya berlaku di satu bidang tertentu. Selanjutnya adalah tingkatan pengetahuan, shallow knowledge, yaitu pengetahuan dangkal, yaitu mengacu pada representasi informasi level permukaan yang berhubungan dengan situasi yang sangat spesifik. Salah satu contohnya adalah aturan if-then. Lalu yang kedua adalah deep knowledge, yaitu pengetahuan dalam, mengacu pada struktur dalam dan penyebab dari suatu sistem, dan mempertimbangkan interaksi di antara komponen-komponen sistem berbasis secara penuh pada integrasi, hubungan erat kesadaran manusia,
yang melibatkan emosi, akal sehat, intuisi, dan lain-lain. Jenis pengetahuan ini sulit untuk dikomputerisasikan. Lalu selanjutnya adalah tahapan pertama sistem berbasis pengetahuan. Akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, inferensi pengetahuan. Apa itu akuisisi pengetahuan? Yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber atau pakar untuk kemudian disimpan dalam sistem komputer. Sumber pengetahuan yaitu pakar atau expert, buku, laporan teknikal, database, dan lain-lain. Siapa sih yang melakukannya? Yaitu adalah knowledge engineer, lalu ke pakar. Apa saja yang diakuisisi? Akuisisi pengetahuan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu what is if, yang kedua adalah what are the issue, yang ketiga adalah what are the solution, yang keempat adalah what technique are used. Akuisisi pengetahuan, what is it, atau penjelasan. Pengetahuan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seorang pakar, dokumen, dan software menjadi satu, yaitu akuisisi pengetahuan atau knowledge engineer menjadi knowledge repository. Selanjutnya adalah tujuan akuisisi pengetahuan. Yang pertama adalah merumuskan pengetahuan ke knowledge base sehingga dapat diorganisasikan ke dalam komputer. Yang kedua adalah mendapatkan pengetahuan, fakta aturan, model, dan cara pemecahan masalah. Selanjutnya di sini ada akuisisi pengetahuan atau isu dari pakar menjadi knowledge repository, yaitu memperoleh pengetahuan itu sulit dan bisa sangat memakan waktu, mahal dan tidak efisien. Teknik yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah membuat para ahli mau berhenti bekerja untuk waktu yang singkat. Yang kedua, menangkap pengetahuan terstruktur secara efisien. Yang ketiga adalah fokus pada pengetahuan yang penting atau esensial. Yang keempat adalah dapat menangkap pengetahuan tesis. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Raihan Fikriansyah. Saya Muhammad Fitriansyah akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. Meskipun penting, proses akuisisi pengetahuan tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi. Pertama, pengujian dan penghalusan itu sendiri adalah proses yang rumit. Kedua, seringkali metode yang digunakan untuk menggali pengetahuan tidak terdefinisi dengan baik. Penting juga untuk diingat bahwa tidak hanya cukup untuk mengandalkan satu sumber, karena pengetahuan yang relevan mungkin tersebar di berbagai tempat. Tantangan lainnya adalah kecenderungan hanya untuk memanfaatkan sumber yang terdokumentasi, yang bisa membuat pengetahuan ini menjadi tidak lengkap. Terkadang, pengetahuan juga tercampur dengan data yang tidak relevan. Pakar mungkin mengubah beberapa saat dia mati, hingga masalah komunikasi antara knowledge engineer dan pakar itu sendiri. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi berbagai permasalahan ini? Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan program yang dapat memberikan saran layaknya seorang mentor bagi pemula. Selain itu, beberapa perangkat lunak sistem pakar modern telah dirancang untuk menyederhanakan aturan agar lebih mudah dipahami dan digunakan, bahkan tanpa perlu perhatian khusus. Kesulitan dalam proses akuisisi juga bisa dikurangi secara signifikan dengan menggunakan tools berbasis komputer yang mampu mengintegrasikan berbagai metode akuisisi. Untuk menjadi seorang knowledge engineer yang handal, dibutuhkan perpaduan antara hard skill dan soft skill. Tentu saja, keterampilan teknis seperti pemahaman hardware, pemrograman, dan software sangatlah penting. Namun, kemampuan komunikasi yang efektif, empati, kesabaran, dan berpikir logis juga memegang peranan yang tak kalah krusial. Seorang knowledge engineer harus bisa belajar dengan cepat dari berbagai bidang, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan tentunya percaya diri untuk menjembatani dunia pakar dengan dunia sistem.
Sekarang, mari kita lihat gambaran besar dari proses akuisisi pengetahuan untuk membangun sebuah sistem pakar. Proses ini dimulai dari seorang domain expert atau pakar di bidangnya. Lalu, knowledge engineer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci kepada pakar. Pakar kemudian akan memberikan jawaban berdasarkan pengalamannya. Dari interaksi inilah, knowledge engineer akan menyaring dan menstrukturkan pengetahuan yang didapat. Pengetahuan ini akan dimasukkan ke dalam expert system yang nantinya akan memberikan hasil atau result yang diharapkan. Ada beberapa metode untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Yang pertama adalah metode manual. Metode manual ini pada dasarnya adalah wawancara terstruktur. Teknik ini seringkali meminjam metode dari Scholarly dan Analisis System. Format yang paling umum adalah wawancara tatap muka. Dalam sesi ini, pakar diberi sebuah simulasi dan diminta menjelaskan solusinya kepada knowledge engineer. Proses ini juga dikenal sebagai metode walkthrough. Lalu, wawancara itu sendiri dibagi menjadi dua, yang tidak terstruktur dan terstruktur. Wawancara tidak struktur atau informal biasanya dilakukan di awal untuk mendapatkan gambaran umum dengan cepat. Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara struktur yang lebih formal dan terencana. Di sini, knowledge engineer sudah mempelajari materi domain, menetapkan tujuan wawancara, dan menyusun pertanyaan kunci secara sistematis. Selain manual, akuisisi pengetahuan juga bisa dilakukan dengan bantuan komputer, baik secara semi-otomatis maupun otomatis. Dalam metode semi-otomatis, komputer digunakan sebagai perantara untuk memproses akuisisi lebih efisien dan minimalisir partisipasi pakar. Tujuannya adalah untuk membangun knowledge base dengan atau tanpa kehadiran langsung knowledge engineer. Sedangkan pada metode otomatis, peran pakar dan knowledge engineer bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan sepenuhnya. Contohnya adalah metode induksi, di mana sistem secara mandiri belajar dan menghasilkan aturan dari sekumpulan histori kasus atau contoh yang diberikan. Untuk menjalankan metode-metode tadi, ada beragam teknik spesifik yang bisa digunakan, antara lain protokol generation, laddering, protokol analisis, proses mapping, concept sorting, dan repertory grid analysis. Masing-masing teknik ini memiliki pendekatan unik untuk menggali dan menstrukturkan pengetahuan dari seorang pakar. Ini merupakan salah satu contoh software akuisisi pengetahuan. Seperti yang bisa kita lihat di layar, perangkat lunak ini menyediakan antarmuka untuk mendefinisikan aturan if-then. Misalnya, jika seorang pasien mengalami batuk dan demam dan pilek, maka sistem bisa menyimpulkan bahwa pasien tersebut terkena influenza. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengetahuan pakar ditransformasikan ke dalam format yang diproses di dalam komputer. Sekian penjelasan yang materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.